wanita yang tewas setelah melahirkan, menyimpan dendam kepada sang pembunuh. Sosoknya meneror sebagai hantu Pontianak yang dengan brutal membantai semua orang untuk membalaskan sakit hatinya. Hanya ada satu cara untuk mengalahkannya. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Wanita ini bernama Mina. Di kebun pisang, ia berlari dari kejaran 3 pria yang berencana menggugurkan bayi yang dikandungnya. Mina sudah tidak sanggup berlari. Ia pun melahirkan bayinya seorang diri. Bayinya tidak menangis. Mina marah karena kehilangan sang bayi. Ia mengutuk kekasihnya bernama Khalid atas apa yang menimpanya. Dituduh membunuh, Khalid pun panik. Ia dengan emosi tanpa sengaja mencekik Mina hingga tewas. Kedua teman Khalid bernama Reza dan Rais melihat hal itu. Gelisah mereka lalu menguburkan jasad Mina di antara pohon pisang. Tapi tiba-tiba bayi itu menangis. 9 tahun kemudian, bayi itu sekarang sudah besar. Ia bernama Nick. Demi menebus kesalahannya terhadap Mina, Khalid pun membesarkan Nick dengan penuh cinta tanpa satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Mina malam itu. Hari ini hari bahagia. Khalid telah menikah dengan seorang wanita bernama Siti. Teman lama yang bernama Rais diundang oleh Reza untuk hadir di pernikahan Khalid. Rais menyumbangkan sebuah lagu sebagai hadiah pernikahan. Getaran jiwa melanda hatiku. Sebuah lagu yang mengingatkan Khalid akan Mina, di mana Mina malam itu telah kembali dalam jelmaan hantu Pontianak. Pesta pernikahan telah selesai. Rais mengantarkan teman wanitanya untuk pulang. Dalam perjalanan Rais, Mina datang untuk membalaskan dendam. Pagi harinya Siti telah bangun lebih dulu. Ia melihat darah dan mendapati mayat Rais tergantung di pohon dalam keadaan mengenaskan. Warga pun berdatangan. Orang pintar bernama Suuddin mengatakan itu bukan perbuatan manusia. Kehadiran Siti di desa adalah sebagai penyebabnya. Malam hari Khalid terjaga karena teror di mimpinya. Khalid. Di pagi hari, warga desa sangat marah pada Siti sebab kehadirannya dianggap membawa teror dan kegelapan di desa. Siti merasa sangat sedih. Ia meminta pada Khalid untuk segera pergi meninggalkan desa. Malam itu, adik Khalid yang bernama Reza menjadi sasaran hantu Pontianak selanjutnya. Ia dirasuki Mina. Istrinya diserang hingga bayi dalam kandungannya keguguran. Khalid dan keluarganya begitu panik. Paginya, Reza mengingatkan Khalid akan perbuatan mereka terhadap Mina yang mendatangkan balas dendam. Sementara Siti bergegas menyiapkan barang-barang untuk pergi. Khalid menahannya. Siti tidak lagi sabar. Ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya Nick. Tapi Khalid tidak mau jujur. Dia tak cintakan abang. Dia tinggalkan Nick depan pintu rumah, lepas itu menghilang. Saat itu Nick terdengar tertawa dengan seseorang. Tapi tidak ada siapapun. Khalid melihat Reza menatap di antara pepohonan. Ia menyusul. Reza tampak aneh. Ia berbicara dan bertingkah seperti perempuan. Tak terus terang orang. Dengan isteri kawan cicik itu pun kau tak beritahu. Ternyata Reza telah dirasuki oleh Mina. Khalid berlari menemui Siti. Ia juga tahu Nick selama ini berbicara dengan hantu Pontianak jelmaan Mina. Khalid menitipkan Siti dan Nick di rumah orang tuanya. Ia berlari ke hutan menemui Suuddin dan menceritakan perihal kesalahan masa mudanya yang ia lakukan pada Mina. Hanya karena untuk menjaga kehormatan keluarganya. Mina, aku tak boleh teruskan hidup macam ni, Mina. Aku tak boleh jadi bapa budak ni. Tapi Khalid sudah bertobat. Membunuh Mina adalah sesuatu yang tak ia sengaja. Suuddin menjelaskan bahwa wanita yang mati setelah melahirkan serta tidak diperlakukan secara layak akan berubah menjadi hantu Pontianak. Khalid bersujud memohon pertolongan. Ia ingin melindungi keluarganya. Suuddin memberikannya sebuah paku untuk ditancapkan di tengkuk Pontianak. Warga marah dan mengamuk pada keluarga Khalid. Mereka masih menyalahkan Siti atas teror Pontianak yang terjadi.
Sudin datang menjelaskan bahwa bukan Siti penyebab kegelapan di desa, tetapi Khalid. Khalid mengakui dosanya. Ia meminta maaf pada keluarga dan seluruh warga yang ada. Ia berjanji akan memusnahkan Pontianak dan mengakhiri teror yang terjadi. Para warga turut ikut mencari keberadaan Pontianak. Mereka pun berpencar. Pontianak Mina telah datang. Satu persatu warga diserang dan dicelakai. Meskipun ditusuk dengan keris, dipukul dengan kayu, Pontianak punya dendam yang besar untuk terus melawan. Dilihat-lihat sepertinya Pontianak Mina punya ilmu bela diri. Reza yang menyerangnya pun dikalahkan dan dicekik hingga tewas. Khalid menangis histeris melihat sang adik telah tewas. Di hadapan Khalid, Mina dengan lembut justru menjelaskan apa yang ia rasakan selama ini. Tentang perasaan dan rasa sakit hati yang menyebabkan ia menjadi Pontianak yang bangkit dengan dendam. Tapi abang ambil semua dari Mina. Abang ambil maruah Mina. Memanfaatkan kesempatan, Khalid menusuk paku ke jantung Mina dengan keras. Pontianak Mina tampak kesakitan dan melawan. Mina bilang ia hanya ingin dicintai, tapi cinta Khalid hanyalah kebohongan. Mina lalu menusuk paku ke tubuh Khalid dan mencabik-cabik daging kekasihnya. Semua orang telah tewas. Mina kembali untuk menyerang Siti. Siti memeluk Nick erat-erat. Nick ingat Siti wanita yang baik. Karena itu Nick melarang Mina untuk menyakiti Siti. Nick lalu memanggil Mina dengan sebutan ibu. Mina memeluk Nick dengan erat. Anakku sayang. Selepas itu ia minta kepada Siti untuk menusukkan paku di tengkuknya. Di tempat ia dibunuh sebelumnya, Mina yang telah puas membalaskan dendam mengikhlaskan diri untuk dimusnahkan oleh Siti. Demikianlah alur cerita dari film Dendam Pontianak yang dirilis tahun 2019 tentang kekuatan cinta dan dendam yang mampu membangkitkan arwah dari kematian. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye!